vakum. Tapi di 2023 ini dilaksanakan kembali. Nah, selain untuk melestarikan yang namanya budaya dan juga tradisi permainan zaman dulu yang dikenalkan kembali kepada anak-anak mudanya, dengan adanya festival layang-layang di Kabupaten Pangandaran juga, ini tentunya untuk menarik wisatawan untuk berwisata ke Kabupaten Pangandaran. Ingin tahu bagaimana kreasi-kreasi dan keunikan dari festival layang-layang ini? Ikuti saya terus di Sang Kreator TVRI Jawa Barat. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Bermain layang-layang atau layangan boleh dibilang menjadi salah satu kegiatan yang paling sering terlihat belakangan ini. Bukan saja anak-anak, orang dewasa pun tak jarang ikut merasakan keseruan dari permainan lembaran bahan tipis berkerangka ini. Layang-layang diterbangkan ke udara dengan menggunakan seutas tali atau benang dengan memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya. Dan yang menarik dari permainan ini, ketika ada layangan yang putus, anak-anak langsung mengejarnya hingga dapat. Seolah-olah melambangkan persaingan di dalam hidup pasti selalu ada. Siapa yang cekatan, dialah yang akan menjadi pemenangnya. Nggak bisa masuk kita. Ini kerennya, syukur kau dapat. Dapat berapa kau? Dapat berapa? Hampir setiap di wilayah Indonesia mengenal jenis permainan yang satu ini, salah satunya di daerah pesisir Pangandaran. Sebagai salah satu kabupaten termuda di Jawa Barat yang kini usianya sudah 11 tahun, Pangandaran mampu bersaing dengan kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Terlebih, Pangandaran memiliki sejuta pesona, dimulai dari pesona wisata alam, kuliner, budaya, dan tradisi yang sampai saat ini masih dijaga. Tak heran jika sampai saat ini Pangandaran mampu menjadi magnet bagi para pelancong dari berbagai daerah untuk datang ke wilayah yang dikenal dengan jambal rotinya ini. Salah satu tradisi yang sampai saat ini dipertahankan di Kabupaten Pangandaran adalah permainan layang-layang. Bahkan, permainan ini sampai difestivalkan yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dan yang menjadi inisiator diadakannya festival layang-layang ini adalah tokoh masyarakat di Pangandaran, yakni Agun Gunanjar Sudarsa, atau yang lebih akrab dikenal dengan Kang Agun. Kang Agun juga mempunyai peran dalam pemekaran Pangandaran di tahun 2012. Bahkan sekarang dia dijuluki sebagai bidan pemekaran Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak adalah salah satu sosok yang sangat berperan dalam pemekaran Pangandaran sendiri. Nah, yang Bapak rasakan nih lika-liku perjalanan Pangandaran selama 11 tahun ini, apa yang menjadi tantangan besar nih, Pak? Ya, kalau menurut saya secara jujur ya, banyak sekali perubahan dibandingkan dengan Pangandaran sebelum
misah dengan Ciamis, ya. Pak Pratman contohnya yang di sebelah saya, itu ketua presidium yang mungkin bisa merasakan bagaimana orang Pakidulan nggak diurus gitu kan. Nah itulah yang membuat karena hari ini ya bisa dilihat jalan-jalan begitu bagus, itu akibat dari adanya pemekaran. Karena anggaran dari pusat jadi turun. Kalau dulu nyangkut di Ciamis, baru dibagi ke Pangandaran. Nah, sekarang dari pusat langsung ke Pangandaran, sehingga infrastruktur Pangandaran itu jauh maju pesat karena memang dia mendapatkan alokasi DAU DAK yang terpisah. Pemilu ini datang 5 tahun sekali, pertemanan, sahabat, keluarga itu abadi. Jadikan momen ini ajang silaturahmi. Beradu visi misi bukan menebar dengki. Ingat, 5 kunci menuju pemilu damai. Pertama, rangka pemilu yang mendukung. Kedua, penyelenggara yang berintegritas. Ketiga, peserta yang kompetitif dan sportif. Keempat, pemilih yang berdaya. Kelima, penegakan hukum yang efektif. Pemilu adalah mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengilhami tidak menghakimi, menyayangi bukan menyaingi, bersanding bukan bertanding. Very well, very good. Biar pemilunya well, tolong jangan golput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati yang bagaimana yang bertakwa? Hatinya yang hidup dengan zikir kepada Allah. Mangkana yaumuhu khairon min amsih bahwa Robi. Siapa amal kebaikannya lebih baik ya daripada hari kemarin, maka dia menjadi orang yang beruntung. Kamu tuh punya iman tapi akhlakmu bukan akhlak orang beriman. Kamu tuh hamba tapi peranmu seakan-akan tidak hamba. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ukhdum liman khadamani. Mengabdilah engkau kepada siapapun yang Allah pilih. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Tahan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Halo Sobat Pesona Desa. Sebelumnya ini tuh apa gitu Kak? Kalau sebelum dibangun wisata kayak gitu, sebelum ini kayak cuma hutan-hutan aja Kak. Nah, ini adalah metode rak untuk kebun stroberi yang ada di sini. Karena saya itu 80% domba di kandang saya itu untuk pembibitan breeding. Sampai jumpa lagi di Pesona Desa edisi selanjutnya.
Ratusan layang-layang ini menghiasi langit Pangandaran dari berbagai bentuk, warna, dan juga ukuran. Mulai dari ukuran kecil hingga besar, bentuk yang sederhana hingga luar biasa, sampai ukuran yang besar dengan bentuk naga raksasa turut memeriahkan kegiatan festival ini. Nah pemirsa TVRI Jawa Barat, Anda masih bersama kami di program Sang Kreator. Kali ini saya sudah bersama dengan peserta yang berasal dari Kabupaten Ciamis yang mengirimkan ini layang-layangnya yang sangat ikonik, yakni naga atau dragon. Sudah bersama saya Pak Yuyu. Apa kabar Pak Yuyu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Pak Yuyu boleh diceritakan ini terkait konsep layang-layang yang dibawa pada festival hari ini? Untuk konsepnya ini bawakan naga Draco. Ya, jadi saya bawakan dua. Yang ke satu mungkin naga Draco. Draco itu berasal dragon Kondang ya. Saya berasal dari Dusun Kondang, Desa Cinyasa, Kecamatan Pandawangan, Kabupaten Ciamis. Dan untuk kepingnya ini saya inikan 99 keping dengan inian Asmaul Husna. Ya, alhamdulillah mungkin udah beberapa event mendapat juara juga gitu. Dan ini pembuatannya itu sangat rumit, ya kurang lebih memakan waktu sekitar 1 bulan lah, kurang lebih gitu. Jadi terusnya juga untuk cara meronce atau menyambungkan tambang yang belakangnya itu harus benar-benar bagus, karena kalau memang tidak ini tidak bakalan untuk bisa terbang seperti ini gitu. Ya, seperti contoh-contoh yang lain, ada naga yang lain diantaranya tidak ini terbang, mungkin sedikit roncenya agak sedikit kurang rapi lah mungkin gitu. Baik. Ya. Pak Yuyu, ini sejak kapan nih tertarik di dalam kreasi layang-layang atau membuat layang-layang seperti ini? Saya dari tahun 2006 untuk kreasi layang-layang seperti ini, dan keseringannya yang saya buatkan rata-ratanya itu dragon ya, berarti naga semua gitu yang saya buatkan bersama rekan-rekan, dan nama timnya mungkin Raja Langit Galuh Ciamis. Galuh Ciamis. Ini ada satu tim, ada berapa orang nih dari Ciamis? Satu timnya ada 11 orang itu untuk memegang satu naga. Peserta dari berbagai daerah dan warga lokal memenuhi lapangan Ketapang Doyong yang menjadi venue dilaksanakannya festival layang-layang ini. Mulai dari anak-anak, remaja, tua dan muda, semuanya antusias untuk menyaksikan layang-layang yang memenuhi langit Pangandaran. Tak heran jika masyarakat nampak begitu bahagia karena kegiatan ini sempat tidak dilaksanakan selama 3 tahun akibat pandemi COVID-19. Okupansi hotel saat ini kalau di weekend itu sudah lumayan ya. Kalaupun nanti ke depan ada event-event lagi, saya harap itu dilaksanakannya di weekday ya. Karena kita terjadi gap yang sangat tinggi saat di kunjungan wisata di weekend dengan saat kunjungan di weekday. Saya kira kita harus bersinergi ya antara kita di hotel dan restoran yang ada di Pangandaran dengan pemerintah daerah. Bagaimana supaya cita-cita Pangandaran menjadi wisata yang mendunia ini bisa tercapai. Karena dengan adanya kerjasama yang baik itu akan menguntungkan semuanya. Kalau okupansi hotel tinggi, pajak hotel dan restorannya juga akan lebih besar lagi. Dan itu ada keuntungan untuk Pemda. Belum dari pintu masuknya, dari geliat perekonomian para pedagang kaki lima di Pangandaran, dan semua stakeholder pariwisata juga bisa berkembang lebih baik lagi. Ya, mari ayo datang ke Pangandaran. Pangandaran ini sudah berubah 380 derajat ya. Kebersihan pantai, penataan pantai juga sudah kita laksanakan. Infrastruktur
infrastruktur juga sudah baik. Dan yang paling penting adalah kami ramah tamah kasemah, ayo ke Pangandaran. Event ini pun menjadi ajang para pengrajin layang-layang untuk mengasah keterampilan dan kreativitasnya. Seperti halnya Yuyu, salah satu peserta dan kreator pembuat layang-layang yang berasal dari Ciamis. Dia menyiapkan layang-layang naganya untuk mengikuti festival layang-layang ini. Bahkan, dia menghabiskan waktu 1 bulan lamanya untuk proses pembuatan layang-layangnya. Untuk keunikannya kan ini mungkin dari segi warna, mungkin kita terusnya juga saya bawakan untuk yang naga Drako itu nuansanya nuansa Ciamis banget karena di situ mungkin naganya itu ungu ya, ciri khas Kabupaten Ciamis. Itu untuk keunikan. Terus untuk kreasi ininya kan ini saya bawakan yang masih di atas ini. Jadi kreasi tangan lah. Gitu. Ya. Baik. Pak, kan yang namanya layang-layang ini adalah permainan tradisional ya ketika kita dulu zaman kecil. Nah, dengan adanya event-event seperti ini yang kembali menghidupkan permainan tradisional, menurut Bapak seperti apa sih, Pak? Ya, untuk saya pribadi ya bersama mungkin tim Raja Langit mungkin sangat bergembira sekali karena ini mungkin dari dulunya juga katanya itu gitu ya, sejarah kita itu ada layang-layang seperti ini gitu. Bahkan kalau nggak salah Jawa Barat sendiri katanya paling tua, kata orang Jawa. Kemarin saya ngobrol sama orang Cilacap ya, katanya itu disebutnya itu layang tanggalan, katanya itu. Berarti kalau layang tanggalan katanya yang paling tua itu layangan itu sebetulnya itu di Jawa Barat. Cuman untuk Jawa Barat sendiri yang ikutan event mungkin saya masih solo kalir, karena mungkin tidak ada teman yang lain dari Jawa Barat untuk event ke luar. Baik, jadi Raja Langit ini sering mewakili Jawa Barat untuk ke tingkat nasional. Nah, untuk ke tingkat internasional apakah sudah, Pak? Untuk tingkat nasional, internasional, saya kemarin baru ada undangan ikut di Muara Mundu, Cirebon. Dan alhamdulillah mungkin itu kan bentuknya bukan festival ya, tapi ekspedisi gitu. Ekspedisi, oke. Nah, harapan kedepannya nih terkait dengan festival ini untuk jagoannya ini Drako seperti apa? Ya, untuk kedepannya mungkin terutamanya pemerintah daerah tolonglah istilahnya itu mungkin sedikitnya perhatikan, karena kami di sini membawa pelangi Ciamis, membawa korbi juga dari Ciamis gitu kan, juga mungkin membawa pemerintah daerah Ciamis tuh logonya ada di belakang logonya. Ya tolonglah sedikit dilirik gitu ke kreasi anak dari Ciamis Utara, mungkin utamanya dari Raja Langit dari Desa Cinyasa, Kecamatan Panawangan. Tepang dari sarang simkuring separakan jadina acara Katum Bere. Mungkin karena aku terlalu sayang, berpikir bakal aneh penyesalan.
awitanana habat bandros gitu. Margi bandros teh di Banjur ngajorojos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Goreng Putri Karafika. Ulah lali tonton pidangan Katumbiri di TVRI Jawa Barat. Saban dinten Rebo tabuh 5 sonten di minggu kahiji sareng minggu kati. Ulah lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi adalah jendela ilmu yang dapat diperoleh masyarakat dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di era informasi digital masa kini, TVRI Jawa Barat mempersembahkan program Sampurasun, sebuah program berita interaktif yang dikemas secara aktual dan menarik dengan menghadirkan sejumlah informasi dari berbagai sumber, baik itu media online maupun media sosial. Kalau misalnya kita beli kendaraan, pastikan kita tuh sharingnya sama pasangan dari fungsi lainnya. Sampurasun, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Jawa Barat. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Perhitungan suara tanggal 14 hingga 15 Februari 2024. Rekapitulasi hasil suara tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Penetapan hasil pemilu disertai 2 kondisi berikut ini. Pengucapan janji DPR dan DPD tanggal 1 Oktober 2024. Pengucapan janji DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing. Dan tahap terakhir, pengucapan janji Presiden yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Dengan diadakannya kegiatan festival layang-layang ini, diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Pangandaran dan bisa menjadi ikon baru di Pangandaran untuk diadakan rutin di setiap tahunnya. Selain untuk menjadi daya tarik wisatawan, dengan kegiatan ini pula turut menjaga kelestarian permainan tradisional untuk terus dikenalkan, khususnya kepada anak-anak muda di era digital yang sudah banyak masuk pengaruh budaya luar. Tak hanya itu, permainan tradisional ini juga mengajarkan kita tentang tantangan dalam hidup. Ubahnya pepatah, semakin tinggi pohon maka semakin kencang pula angin yang menerjang. Layang-layang juga demikian, mengajarkan kita untuk siap menghadapi tantangan yang semakin besar saat apa yang kita cita-citakan mendekati kenyataan. Karenanya, jika kita ingin apa yang kita cita-citakan tercapai, maka harus semakin kuat, tidak boleh lengah. Festival layang-layang selama ini kan sudah berhenti. Nah, justru saya ingin menghidupkan kembali karena simbol layang-layang yang bisa mengudara tinggi
itu paling cocok menghadapi di Pangandaran yang penuh tantangan. Tantangan alam, tantangan bencana, musim dan sebagainya. Jadi dengan simbol layang-layang, bukan dia turun. Itu semakin kederas tantangan itu, angin itu semakin deras, layang-layang itu akan semakin meninggi. Makanya saya simbolkan festival layang-layang menjadi ikon Kabupaten Pangandaran, bukan hanya untuk di Pangandaran, tapi saya berharap menjadi go internasional dan untuk itu tiap tahun harus dilakukan. Baik, jadi ini rencananya akan dilakukan setiap tahun berkesinambungan dan melibatkan juga para UMKM, para pengusaha kecil yang ada di Pangandaran. Layang-layang juga mengajarkan kita tentang kegagalan. Meski kita seorang ahli sekalipun, akan selalu saja ada hal yang membuat kita gagal dalam hidup. Ini sama halnya dengan layang-layang. Tak peduli, sesiap apapun kita untuk menerbangkannya, ada kalanya cuaca dan kondisi angin tak memungkinkan. Dalam hidup juga demikian. Kita mungkin saja sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, tapi ada banyak hal di luar kemampuan kita yang mungkin menggagalkan usaha kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bangkit. Begitu juga dengan layang-layang, bukan berarti tak bisa terbang kembali. Nah, pemirsa sang kreator, bagaimana? Setelah tadi kita melihat warna-warni layang-layang dengan aneka kreasinya yang menghiasi langit Pangandaran yang begitu indah. Seru kan? Semoga saja tayangan kali ini dapat menginspirasi Anda semua untuk sama-sama melestarikan, menjaga keindahan budaya yang ada di Indonesia, khususnya permainan tradisional. Saya Sriwaini Rahman pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.